Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Noviantri dengan NPM 19211 akan menjelaskan tentang budaya dan tipe organisasi. Budaya organisasi, suatu karakteristik dari sebuah pola manajemen perusahaan yang menjadi pedoman seperti identitas, komitmen, dan stabilitas untuk digunakan sebagai dasar atau kebiasaan dalam perilaku organisasi tersebut, sehingga bisa membedakan dengan organisasi lainnya dan mempengaruhi budaya organisasi tersebut dalam menjalankan profesinya. Ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama ada klan dengan contoh toko bangunan, yang kedua ada adhokrasi dengan contoh PT KAI, yang ketiga ada hierarki dengan contoh Bank BRI, dan yang terakhir yang keempat ada market dengan contoh perusahaan merek Apple. Fungsi budaya organisasi ada 3. Yang pertama ada oriented function. Budaya perusahaan dapat memainkan peran pemandu pada orientasi nilai organisasi secara keseluruhan dan perilaku setiap anggota organisasi sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, memungkinkan organisasi untuk secara otomatis menghasilkan seperangkat mekanisme pengaturan diri untuk memandu perilaku dan aktivitas organisasi dalam budaya adiktif. Yang kedua, constraint function. Peran kendala budaya organisasi perusahaan dan spesifikasi ideologi, psikologis, dan perilaku setiap karyawan. Kendala budaya organisasi bukanlah kendala sistem keras, tetapi kendala lunak. Kendala lunak ini sama dengan budaya organisasi yang menyebar, kelompok, kode etik, dan etika. Yang ketiga, ada cohesion function. Ketika satu set nilai-nilai diapresiasi bersama oleh staf organisasi, itu akan menjadi semacam perekat untuk menyatukan anggotanya dari semua aspek, menghasilkan solidaritas dan kohesi yang luar biasa. Alasan utama keberhasilannya adalah organisasi, kohesi karyawan, memiliki tujuan dan visi bersama, mendorong perusahaan untuk terus maju dan berkembang. Lalu selanjutnya ada 10 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, setiap anggota memiliki otonomi dalam organisasi. Setiap anggota dalam organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi. Mereka merasa bebas dalam bekerja dan memiliki banyak peluang untuk menjalankan inisiatif dalam organisasi. Yang kedua, struktur yang jelas. Struktur yang jelas itu adalah hal yang penting, terdiri dari orang-orang yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan perilaku karyawan. Yang ketiga, ada rasa identitas bersama. Para anggota akan merasa memiliki identitas bersama yang membuat mereka bangga telah menjadi bagian dari organisasi tersebut. Yang keempat, adanya dukungan dari manajemen. Dukungan dari pihak manajemen di mana orang-orang yang terlibat di dalam manajemen dapat memberikan komunikasi yang jelas, bantuan, sikap yang ramah, motivasi, serta bimbingan kepada seluruh anggota organisasi mereka. Lalu yang kelima, pola komunikasi yang tertata dengan baik. Yang keenam, adanya toleransi konflik. Yang ketujuh, adanya toleransi risiko. Yang kedelapan, lebih berorientasi pada hasil. Yang kesembilan, sistem penghargaan kinerja. Dan yang terakhir, fokus pada anggota organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.